Firman Tuhan jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 5 Desember 2023, kitab 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25, demikian firman Tuhan. Saul di Endor. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis pada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akhis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akhis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perataraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab, dia di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripada aku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan kepada tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul
memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya lah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Ya, ini kembali masih dalam proses perjalanan kehidupan Saul dan Daud. Dalam perikop sebelumnya, setelah Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi kemudian Daud pergi ke daerah Filistin di Akhis, di Gat, dan Israel kemudian diserang oleh orang Filistin. Dan yang terjadi di sini adalah bagaimana Saul, yang dalam perikop ini kita melihat adanya ketakutan, kekhawatiran yang amat sangat ketika orang Filistin sudah mulai dekat. Nah, ketika dia ingin menanyakan kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, dan kemudian dia pergi kepada penenung, ya, penenung. Nah, apa yang kita bisa jadi renungan pada bagian ini adalah bagaimana orang-orang yang sudah ditinggalkan Tuhan ada selalu kekhawatiran, ketakutan, ya. Di luar Tuhan, di luar firman Tuhan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Nah, apa yang dilakukan oleh Saul, nah, bukti dari suatu kondisi di mana Roh Kudus itu sudah tidak bersama dia, maka ketika dia mau bertanya kepada Tuhan tidak didengar, dan kemudian dia pergi ke dukun. Nah, apa yang dilakukan oleh Saul ini sebetulnya bagi kita saat ini ya biasa juga kita lihat, dan bukan orang yang tidak beragama, ya. Jemaat Tuhan juga banyak mengalami hal seperti ini. Ketika mereka mengalami suatu pergumulan hidup, mungkin sakit penyakit atau hal-hal yang lain, ketika didoakan belum nampak ada perubahan, kemudian dia pergi ke penguatan perdukunan. Nah, ini juga menjadi renungan bagi kita, ya, bahwa saat ini juga banyak terjadi. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, nah itulah salah satu tanda ketika Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada, atau orang-orang yang sering melawan gitu ya, melawan hamba Tuhan gitu ya,
dan tidak menuruti firman Tuhan, maka itulah yang terjadi. Ya. Sebagai kacamata kita gitu ya, dalam perikop ini untuk melihat situasi kondisi saat ini gitu ya. Bahwa sebetulnya banyak jemaat itu ya model seperti ini. Nampaknya rohani gitu ya. Tapi ketika ada tantangan ya kembali kepada model lama ya, tidak percaya. Nah, saya kira ini juga jadi renungan bagi kita bagaimana pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membangun iman spiritualitas agar kita tidak kembali gitu ya, tidak kembali kepada pola lama. Karena dalam perikop ini sebetulnya Saul itu sudah memusnahkan gitu ya, ketika dia dipakai Tuhan itu sudah memusnahkan penyembah berhala. Penyembah berhala ini, para penenung. Nah, tapi kemudian ketika dia tidak taat, justru dia terjebak untuk memanggil roh menggunakan jasa perdukunan. Ya, kira ini masih banyak terjadi ya, pertama di kampung-kampung sana, dan disinilah perlunya gitu, gereja jemaat itu untuk memberikan penerangan. Dan kita banyak lihat sekarang ini ya, banyak KKI yang dilakukan itu, yang sering terjadi itu adalah praktek pelepasan ya, bagaimana orang-orang masih banyak terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Dan ya aku rasa bukan cuma di kampung-kampung ya, di kota ini juga banyak, apalagi ini menjelang pilkada ini, mungkin mereka ini juga akan banyak berperan ya. Dan ya kalau kita lihat perikop ini, orang-orang yang suka memanggil roh itu mungkin akan terjadi kematian ya. Ya, dalam perikop ini belum terjadi bagi Saul. Ya, tapi kita lihat perikop berikutnya bagaimana kondisinya kemudian. Nah, jadi marilah siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, belajar dari Saul ini untuk tidak terjebak dalam praktek perdukunan. Nah, dalam perikop ini Saul mencoba gitu ya, mencari gitu ya, orang-orang yang bisa memberikan masukan, pendapat gitu, tapi tidak ada lagi gitu ya. Dalam hal ini Samuel. Nah, padahal waktu Samuel pun masih hidup, dia tidak mendengar apapun yang diperkatakan Samuel. Nah, jadi itu pentingnya ya, pentingnya firman Tuhan ini. Pentingnya kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Nah, mungkin dalam kegiatan GBKP ya perlu ikut di dalam PJJ, ikut dalam PA-PA. Nah, tapi kenapa seringkali PJJ dan PA itu tidak menarik gitu ya? Tidak menarik karena yang dibicarakan itu seringkali bukan firman Tuhan gitu ya, yang lain. Dan ya itulah pendeta kemarin bilang, sebetulnya konsep penggejapan itu tidak patut gitu sebetulnya ya. Konsep penggejapan itu tidak patut di dalam membicarakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bukan soal penggejapan. Nah, itu soal kebenaran. Soal kebenaran. Nah, ketika PJJ itu atau PA itu memang membicarakan firman Tuhan, mestinya suasana itu sangat menyenangkan. Karena ketika firman Tuhan dibicarakan, Roh Allah akan berada di sana, berotoritas. Dan Roh Allah itu akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Ya. Tapi seringkali, ya menurut pendapat, yang dibicarakan itu ya bukan firman Tuhan gitu ya. Atau firman Tuhan yang ala kadarnya gitu ya. Yang cocok dengan kita gitu. Dan sisanya itu ya gosip, situasi yang berkembang, dan mungkin soal makanan.
Sehingga seringkali pertumbuhan itu tidak terjadi. Ya. Dari tahun ke tahun kayaknya tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi marilah kita belajar dari Saul ini untuk tidak terjebak pada kondisi kembali pada kehidupan lama. Tuhan kalau sembuhkan kata di bata dengan sebagai bisa ibas keluna tetap hari. Haleluya. Amin.